pesannya sate. Iya, sate Padang. Gue apa? Ayo. Lu banyak. Seafood, martabak, terus kopi harus ada tiap hari di ininya. Terus, Nah kita sama tuh harus ada es kopi. terus yang bayam yang kering-kering itu apa? Ya itu merek lah, salah satu brand gitu. Itu kok banyak sih lu sebutnya? Emang lu banyak ya pesen. Dari pagi sampai malam tuh Gojek tuh yang datang ngantri ada 30 apa 40 cuma buat ngantar makanan dia doang. Udah sampai tahu. 40 Gojek apa. Jadi honor dia habis buat beli makanan doang. Halo Sobat Bintang, kembali bersama saya Kaleska di Bintang Update. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Mikdad. Halo. Halo Mikdad. Iya. Mikdad itu namanya Mikdad ada Husi. Ada Usi susah ya. Susah, ada Mikdad, Husi. Mikdad ada Usi. Oke, dan ada Hausi nggak ya? Ada Husi. Ada Usi digabung aja sih. Oke. Ada Usi. Mikdad ada Husi dari film yang sebentar lagi akan rilis Betul. di bulan Juni, yaitu Atas Nama Surga. Yang siap membuat kaum wanita berkaca-kaca dan mengeluarkan air mata di bioskop. Siap. Oke, Mikdad apa kabar? Baik. Kalau ngeliat Mikdad kok aku kayak inget gayanya Johnny Depp ya. Wadaw, amin. Itu idola aku sih. Emang benar idola Ya aku suka karya-karyanya. dari 21 Jump Street. Oh, belum enggak. lahir ya? Belum. Ini What's Eating Gilbert Grape Oh ya. yang sama Leo. Oke. Itu dia lagi masih muda, Jadi 18-an ini kan. salah satu sedikit sense of fashionnya. Enggak juga sih ini karena tadi hujan pakai dari mobil apa ada. Because kalau topi it sounds like Johnny. Oke. Terus gaya rambutnya. Oke, mungkin ya. Secara ini kali ya, secara subconscious masuk ke dalam tubuh kita jadi terus ada. Iya. Sering nggak niat sih. Mikdad, Yap. diceritain dong sedikit untuk film terbaru kamu ini Atas Nama Surga. Oke. Ini tentang apa sih ceritanya? Terus kamu tuh di sini berperan sebagai apa? Oke. Jadi Atas Nama Surga ini sebuah film tentang drama keluarga, tapi ada tentang persahabatannya juga. Cuma di sini benang merahnya adalah tentang sebuah pilihan di mana cerita yang sangat realistis, dekat sekali dengan kita, tapi ini dibawakan dari sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi gimana sih point of view seorang wanita mungkinnya melihat apa ya istilahnya diduakan dengan artian diduakan yang diperbolehkan dalam agama gitu. Jadi mungkin ini lebih mengangkat dari sudut pandang wanitanya gitu. Gimana sih kalau misalnya wanita itu harus dimadu lah istilahnya gitu ya. Cuma di agama sendiri iya itu ada gitu ya. Karena kebetulan cerita Atar di sini dalam agamanya Muslim gitu. Jadi diperbolehkan gitu. Tapi kalau dari Atar sendiri di sini ada kegelisahan dan ada rasa apa ya? Mungkin frustasi di mana dia sebenarnya nggak mau gitu. Dia nggak mau melakukan itu, tapi kondisi yang memaksanya untuk melakukan itu dan itu sering terjadi gitu. Bukan pilihan dia gitu sebenarnya. Jadi galau emosi. Tapi pasti kamu sendiri as a man dalam posisi itu pasti juga akan mengalami hal yang sama ya. Iya. Pergolakan batin. Pasti. Gitu kan. Nah, Atar sendiri secara penokohan ya, karakternya dia seperti apa sih di sini? Atar ini oke dibilang religius ya, dia religius cuma ya maksudnya dia beragamanya baik gitu ya. Terus dia sayang banget sama keluarganya, sama istrinya, sama anaknya. Dia juga adalah seorang orang yang bisa mencapai kesuksesan itu tidak dengan cara instan gitu ya. Jadi dia orang yang sangat pekerja keras, terus dia juga adalah orang yang visioner gitu ya, selalu melihat ke depan bagaimana gitu ya. Jadi orangnya pintar sebenarnya. Tapi memang Atar ini kurang tegas mungkin ya. Nah, makanya ada kebimbangan di mana dia tuh nggak enakan sama orang gitu. Jadi itu yang menjadi permasalahan. Inilah jadi masalah ketika seseorang dari cinta masa lalunya muncul. Ada perasaan nggak tega. Bener. Gitu. Iya, mungkin based on pity feeling akhirnya sebenarnya itu yang bikin permasalahan. Tapi kamu sendiri as a man tegas apa nggak? Tegas. Tegas.
Jadi kalau dia masuk main-main itu enggak ya? Pasti enggak. Dalam hal apa dulu nih konteksnya nih? Kalau Seseorang misalnya, yang pernah dekat di masa lalu datang ke oh jelas dong. Kalau misalnya aku udah punya komitmen sama seseorang, nggak bisa. Jadi kayak apa ya? Bentengnya tinggi gitu. Untuk gimana kamu menjelaskan ke orang itu supaya orangnya nggak datang lagi, supaya nggak mengganggu lagi. iya lebih ke sikap sih, nggak pakai kata-kata, tapi pakai sikap. Tapi kamu tahu kan, cewek-cewek zaman sekarang itu pantang menyerah dan sangat agresor. Iya ya, aku juga baru tahu setelah aku married. Aku kira Iya tuh kan? kalau misalnya cewek gitu yang ngelihat laki-laki Biasa, udah sikapnya dingin, udah ya. settle, udah punya anak, statusnya udah jelas, akan mundur gitu. Tapi ternyata kenyataan berkata lain. Itu kamu lihat sendiri. Lihat sendiri dan merasakan sendiri gitu. Maksudnya, wah ternyata godaannya tuh lebih besar di saat malah kita sudah berkeluarga gitu, nggak tahu kenapa. Aku berasanya kayak gitu ya. Lebih berani aja gitu Jadi orang-orang. benar ya, it happens ya. Hmm. Terus kalau seorang Mikdad, kita bukan bicara Atar, kita bicara seorang Mikdad sendiri. Tadi kan kamu memang membentengi diri, udah Yep. membuat batasan-batasan Ya. sikap. Mm-mm. Tapi terkadang ada perempuan-perempuan sekarang ya, di zaman sekarang nih ya. Mm-mm. Gue perempuan dan gue ngelihat yang nekat gitu, tetap berani texting, tetap berani nekat misalnya datang ke lokasi syuting gitu. What will you do, Mikdad? Menghindar. Menghindar. Kalau di lokasi syuting mau menghindar gimana? Iya kan bisa ada di lokasi itu kan ada ruang sendiri, ada Oke. bisa kasih tahu ke asistenku atau manajerku supaya nggak datang gitu. Jadi lebih baik gitu ya. Heeh. Ngeblok, sampai ngeblok. Ya termasuk sosial media dan stuff ya, karena kan sekarang mata tuh banyak gitu ya di mana-mana. Takutnya kitanya Ngeri nggak ya. ada kitanya nggak ada intensity buat melakukan hal-hal yang negatif, tapi banyak yang berkeliaran gitu ya sosial media atau orang Terus iseng. capture, Jadinya terus kan muncul di lambe-lambe. nah itu zaman sekarang tuh yang paling kita takutin tuh sebagai public figure atau sebagai apapun itulah namanya, pasti kita takutnya itu gitu. Makanya bener-bener ngejaga untuk hal-hal istilahnya tuh kalau di lokasi syuting atau di dunia kayak kita tuh tembok aja bisa ngomong gitu. Ngeri ya. Ngeri banget. Ngeri banget. Lebih ngeri sekarang jadi artis daripada artis yang di sebelum ada sosial media. Ya kan? bener, karena sekarang tuh artis tuh kebagi-bagi ya, ada artis TikTok, ada artis Instagram, ada artis ini. Jadi maksudnya untuk menjadi artis tuh gampang, cuma untuk bisa bertahan itu yang kayaknya lebih susah deh. Karena untuk bisa get to viral and stuff itu kayaknya gampang banget zaman sekarang gitu. Dan apapun kayaknya bisa direkayasa, dimanipulasi dan Ya, dan yang ditakutkan itu, ini mungkin keresahanku, kegelisahanku ya, di saat ada orang gitu trying untuk menjadi viral, terus pengen jadi artis gitu ya, dengan cara yang instan, terus ternyata dia berhasil mendapatkan dengan cara yang negatif, terus akhirnya dia, oh gini ya caranya jadi artis tuh, jadi dia bikin lagi cara-cara hal yang enggak Ya. beda kalau zaman dulu kan, Iya, kalau zaman dulu beda. susah banget kayaknya. Susah banget. Kayaknya effort banget ya. Kalau sekarang Kayak gampang gitu. kayaknya yang negatif malah cepat. Yap, itu ya. Iya. Sebel nggak sih buat yang berusaha bener-bener gitu kan? Akhirnya kita degrasi. udah ngelewati masa sebel, fase sebel itu akhirnya jadi lebih apa ya, lebih fokus sama diri sendiri aja lah. Kayaknya kalau misalnya yang naiknya cepet, turunnya cepet juga. Terus kalau misalnya kita punya idealisme, terus punya apa ya, maksudnya punya sikap, punya filter untuk memilih hal-hal yang kita emang suka gitu, terus kita tahu value kita di mana, ya kita nggak akan melakukan hal itu kayaknya. Oke. Luar biasa nih obrolannya. Iya jadi berat. Enggak juga. Masih belajar. By the way, balik ke atas Surya, Yap. storyline-nya sendiri. Jadi tuh akan seperti apa sih kisah Atar, Salwa, dan satu lagi siapa namanya? Naya. Naya ya. Nah, ini kisah ada cinta segitiga juga pasti ya. Cinta trapesium kan? Enggak sih, segitiga sih. Segitiga. Jadi Naya itu adalah istriku, Salwa ini adalah mantan Atar. Yang balik lagi. Yang balik ke kehidupannya, surprisingly dia tiba-tiba ada gitu. Dan itu sering terjadi. Tantangan kamu sendiri sebagai Atar apa sih yang kamu conquer dari karakter ini? Banyak sih sebenarnya, dimana menjadi orang yang kalem, terus religius. Emang lo nggak kalem? Itu biasa enggak sih? Emang nggak religius? Religius, Tapi nggak kalem? enggak kalem gitu. Maksudnya ya itu kan kalau religius itu balik orang yang menilai ya. Cuma kalau kalem itu dalam artian maknanya banyak ya. Maksudnya kalem di sini tuh mature-nya itu gimana sih, orang yang emang kerja kantoran tiap hari gitu ya, pakai seragam gitu atau pakai jas tiap hari.
Nah sedangkan Mikdad kan ya gini lah gitu, casual. gitu, casual kemana-mana ya tetap aja kayak gini gitu. Itu yang agak susah, Terus kebiasaan-kebiasaan. emosionalnya? Nah itu yang berat. Karena tapi untungnya ada sedikit korelasi atau relate si Atar sama Mikdad ini karena sama-sama punya anak nih. Terus Atar sayang banget sama anaknya. Nah itu yang bikin aku di film Atas Nama Surga ini gampang banget buat nangis gitu. Gampang kebablasan karena pas udah eye contact sama anak, langsung tiba-tiba tuh imajinasinya tuh jadi anakku gitu. Makanya banyak banget scene nangis di sini tuh jadi agak sedikit gampang karena akunya udah ngebangun chemistry juga sama anaknya, sama Nayanya gitu. Di situ di cerita ini anaknya umur berapa? Ya. 5 tahun. Dan Mikdad sendiri juga memang in real life memang. Anakku sih masih 2 tahun. Ya, tapi tahu ya Bondingnya tahu. itu. Jadi bisa lebih dalam. Iya, secara nggak langsung impulsif gitu tiba-tiba kayak oh gini ya ternyata rasa mau kehilangan anak gitu. Oke, tadi kita udah ngomong sedikit ya seputar Atas Nama Surga dan kegalauan kamu sebagai Atar. Susah loh jadi pria yang diganggu-ganggu cewek ya kan. Nah, kayaknya kurang lengkap kalau kita nggak manggil nih wanita yang sudah mengganggu hidupnya Atar selama ini. Ada ya di sini? Salwa. Halo. So manis banget tuh, gue lihat. Halo. Aku kayak dejavu ya. Jangan dibacain dong. Kayak pernah melakukan itu gitu ya? Oh iya. Kayak kita pernah syuting bareng kan, kita sering syuting bareng. Jadi ini Mbak Salwa. Halo Mbak Salwa. Halo Kak. Kok hitam-hitam sih? Aku jadi iri loh. Sama juga hitam. Konsepnya gitu ya, Bang. Konsep. Apa kabar nih? Ini udah lama nggak ketemu atau memang sejak masih syuting? 4 tahunan gitu kita ketemu. Kayaknya gitu deh. Masih kurusan deh. Lu juga kayak beda gitu, lebih tinggi ya? Iya, lebih tinggi. Dulu masih segini. Temen SD kali ah. Udah lumayan. 2 bulan ya. Ya, 2 bulan ya. 2 bulan. Terakhir kita di series bareng. Kamu jadi Salma kan? Iya, itu dia. Aduh, aku sering salah sebut gitu. Kok jodoh sih? Iya, nggak tahu kenapa. Universe tuh menyatukan kali ya. Coba dong ceritain gimana kalian menyatukan chemistry untuk Salwa dan Atar. Lu deh 2 bulan. Iya. Tapi sebelum itu emang belum pernah ya? Belum pernah. Pertama kali ketemu. Jadi lucu banget. Aku tuh waktu dapet peran Atar tuh ya kan lagi di tempat casting tuh langsung diketemuin sama dia. Dikasih scene yang berat tuh, ya kan? Lu masih inget kan? Scene berat ya? Scene berat. Ya. Scene aku nangis kalau nggak salah tuh. Scene berapa gitu. Banyak nangisnya sih. Jadi waktu kita ketemu juga langsung nangis ya. Cuma yang lucu itu kan iya sih. Nangisnya kirain utang. Dia tuh kan pakai masker. Kita tuh waktu itu masih pandemi kan. Jadi dia pakai masker, aku pakai masker. Nah, terus aku tuh dikasih tahu sama sutradaranya sama produsernya tuh Amanda aja gitu ya. Oke, pokoknya peran Salma ini antara Naya atau Salma ini Amanda gitu ya. Nah, terus aku tuh ngeliat mata dia tuh, aku tuh ada salah satu Manda tapi Manda yang lain. Nah, fix lah. Aku kira tuh dia gitu ya. Terus kebetulan aku emang udah tahu gitu dia siapa. Terus aku follow Instagramnya. Pas begitu nanya, enggak, gue tuh maksudnya mau cari tahu. Oh ini ternyata. Pas gue udah follow, udah segala macem. Suatu saat kita kan big reading tuh, lu buka masker, lah kok beda. Gue unfollow dia tuh Manda yang itu. Untung gue belum ngechat, iya kan. Ini kok beda, gue bilang ya udah gue unfollow. Terus akhirnya gue sosok nyapa gitu, Manda gitu kenalan. Ini salah ya? Salah, ternyata yang. Masker. Aduh malu banget itu untung. Pas judul kedua nggak salah lagi. Gue kira lu anaknya komedian itu Manda itu. Manda anaknya Parto. Aduh. Kocak deh itu. Sumpah. Luar biasa ya. Terus, emang di balik cerita yang berat ini kejadian kita berdua banyak banget ya sebenarnya. Aduh, kocak. Nah, terus awal ketemu Mikdad sendiri kesan kamu apa? Bener. Tadi kan biasa aja. Ya, kalau dia kan jelas ya salah sambung. Emang udah enggak. Lu pakai masker full kan, lu nggak mau lepas sama sekali kan waktu itu kan. Kan prokes. Iya bagus. Terus kita ngobrol, kita ngobrolnya nggak terlalu banyak pas pertama kali ketemu karena dua-duanya pakai masker, terus kita langsung adegan, adegan, abis itu cuma 1 scene, abis itu udah pas big reading sih baru ngobrol banyak gitu sama Mikdad. Oke, 3 hal yang paling kocak deh tentang Mikdad apa menurut kamu Manda? Jokesnya nyambung banget sama aku.
Kita tuh bisa coba diem-dieman terus ngeliat ada sesuatu yang lucu terus cuma eye contact dong terus kita ngakak nggak berhenti sampai nggak bisa take. Itu kesel banget. Take-nya nunggu kita berhenti ketawa dulu. Sutradara sebenarnya kesel tahu sama dia tuh. Untung habis itu kita komedi loh. Iya, lu tau gak sih sutradara pernah ngomong kita ganti aja apa yuk katanya. Saking bercanda mulu. Enggak. Kita kalau udah action gitu udah serius. Kedua apa ya? Oh, dia ini sih teman yang baik ya menurut aku. Ini support banget kalau misalnya kalau ada adegan yang aku butuh waktu atau apa gitu, dia udah ngerti langsung kayak gitu deh, pengertian lah sama saling lah. Sama ketiga apa ya? Suka makan kayak aku. Tapi kurus. Iya. Buset, ini usahanya udah enggak. Gara-gara kita kemarin. Enggak. Pas stripping jajan terus. Nah, habis selesai aku sadar, wah ini nggak bener nih hidup begininya. Asli gue naik 5 kilo kemarin. Gue naik berapa tuh ya? Berarti ini pasangan yang di filmnya nanti berat banget, penuh emosional, tapi nyatanya kalian tuh enggak. Nyatanya ya gokil ya. Nyatanya tawa-tawa mulu. Sebaliknya make that 3 hal tentang ini mungkin masalah first impression. Aku kira tuh orangnya tuh yang serius gitu kali ya. Wah ini gak bisa bercanda nih, agak berat nih. Cuma aku mikirnya karena ini drama, jadi oke lah gampang gitu ya, karena kan serius gitu. Terus juga yang aku emang bangun itu, aku harus cinta banget nih sama Salwa gitu ya. Jadi, tapi aku nggak bisa memiliki dia gitu. Nah makanya aku selalu memposisikan, jadi kalau misalnya dia di mana gitu ya, aku suka ngeliatin gitu ya. Tapi ini anak ternyata petakilan, kan susah jadinya. Jadi susah menghayati ya. Gue supaya gue cinta banget nih sama cewek ini gitu. Ya tapi akhirnya mendekatkannya tuh dengan cara yang lain gitu. Oh ternyata dengan ngobrol, dengan ketawa-ketawa bisa jadi bondingnya dapet. Tapi ya aku kira kan dengan cara yang kayak gimana gitu ya, sosok mau PDKT gitu, tapi ternyata dianya dengan cara yang lain gitu. Oh ya udah deh. Ternyata dengan cara yang komedi justru. Ini kalau misalnya kita lagi syuting tuh harusnya tuh ada drummer gitu, ada sound effect yang kalau gitu kan, kalau misalnya jokes kadang nggak lucu juga, cuma ya kan kalau komedi gitu harusnya tuh ada sound effect drum band gitu loh, band masalahnya lu tahu nggak apa? Kita berdua tuh deket bercanda tuh nggak cuma berdua, sama kru juga kita tuh bercanda mulu, itu dia. Dan ini film kan berat, sampai sutradara kita Kak Adis tuh kalau aku mau take nih, jangan bercanda dulu, Amanda kamu kesana. Karena aku anaknya bercanda mulu kan, jadi kayak kamu kesana dulu, jangan bercanda dulu. Oke. Oh ini jadi semakin penasaran ya, jadi pengen lihat filmnya. Kalau nyata aja begini. Kalau filmnya sih serius, kalau di filmnya sih tetap menjadi karakter. Cuma kita tuh yang banyak kejadian lucunya tuh di luar setnya. Banyak banget nih kejadian aneh. Terus aku nggak tahu nanti di filmnya apakah emang ada adegan-adegan yang menuntut kalian untuk memang mesra atau intim gitu. Terus kalau lo berdua bawaannya emang ketahuan melulu gitu. Terus saat harus adegan yang intim, yang serius, suka kelepasan nggak sih malah jadi ketawa? Gimana kita? Selama jadi Atar sih agak-agak lumayan minta waktunya agak lama tuh sebelum masuk set. Aku juga sama gitu. Agak lama tuh. Kebetulan kalau di film ini begitu kita harus serius, kita berdua serius banget sih. Serius dan banget. Kita nggak ada yang bercanda ya. Jadi kalau misalnya mau adegan nangis tuh, kita nangisnya dari setengah jam atau sejam sebelumnya tuh kita udah kumpulin emosi, udah nggak bisa ngeliat dia dulu tuh. Ketemunya di set. Iya gitu sama ketemu sih. Di set. Dan kebetulan karakter aku juga kebanyakan semua scene-nya nangis sih. Jadi itu untuk ngejaga emosi dari pagi sampai kadang malam banget tuh juga akunya harus nggak bisa terlalu bercanda banget atau apa gitu. Unforgettable moment dari syuting ini. What of you? Apa ya? Itu sih apa yang scene mau ada apa ya, pokoknya ada suatu hal yang besar yang membuat Atar itu akhirnya melindungi dia. Itu diambilnya lumayan berkali-kali dan membahayakan banget buat dia gitu, dan dia berani gitu, dia nggak pakai stand in, nggak pakai peran pengganti gitu. Itu sih agak-agak gimana ya, agak deg-degan gitu ya.
karena setnya bahaya, adegannya bahaya, dan aku tuh harus mengulang-ulang kalimat yang lumayan panjang dengan artikulasi yang benar, emosi yang benar, nafas, dan itu konsentrasinya lumayan tinggi, dan menurutku itu agak ngerinya sambil, karena aku salah dikit aja, misalnya salah langkah gitu, telat, dia bisa. Aku juga scene itu sih sama, karena lumayan deg-degan juga, deg-degannya karena mungkin di posisi yang nggak terlalu safe gitu, dan ngejaga emosinya tuh abis take 1 terus take 2, take 3 tuh lumayan berat untuk sama gitu emosinya, samain emosi gitu. Hal yang paling kamu nggak suka dari Manda apa? Tadi kan sukanya banyak ya. Aku juga mau tahu. Apa ya? Jujur aja lah. Banyak sih, tapi 1 aja deh. 2 lah, boleh lah. Mungkin itu kayaknya Mas sih. nunggu banget tadi nggak gitu loh posisinya. Ini sekarang langsung berubah mode. Ini kali ya, mungkin kalau karena kita kebiasaan bercanda, jadi di saat lagi serius, nah aku tuh nggak suka ada dia di set karena dia nggak bisa, mukanya diem, dia bisa diem mukanya tapi ngajak ketawa, kan gembel. Gimana sih, mukanya serius gitu, so serius gitu ya, tapi bikin ketawa gitu. Jadi udah deh, lu ini udah suatu udah kelar, lu di sana aja gitu. Aduh. Kita kan suka transfer emosi ya, maksudnya ini ada adegan yang butuh ini goldennya scene dia atau scene aku atau scene-nya Dela gitu. Nah, kita sering transfer emosi. Nah, itu mungkin adalah salah satu cara supaya kita saling bantu supaya masuk ke tokoh masing-masing. Kalau ada dia kadang agak susah gitu ya. Nggak bermaksud, tapi Emang nggak bermaksud, cuma nggak tahu. Maksud gue emang dari dulunya Amanda lebih seringnya komedi, Nah, itu kan? dia. Terus kenapa lo dapet drama yang berat ini sih? Ya rezeki ya. Ya, rezeki. Nah, kalau kamu paling nggak suka dari Mikdad apa? Saya nggak suka dari Mikdad apa ya? Gak ada deh kayaknya. Suka semua. Bukan, ya biasa-biasa aja. Oke kok, dia teman yang baik kok menurut aku. Sedekat apa sih kalian sebagai teman? Ini segini Tahu nih tuh. nggak zodiaknya apa masing-masing? Nggak tahu aku. Nggak tahu zodiaknya. Tahu? Lu Capricorn, Iya bener. ya kan? Lu bukannya Sagittarius? Kemarin udah ganti gue. Kemarin jadi Aquarius. Musim. Iya. Kemarin baru ganti gue. Ukuran sepatu tau nggak ukuran sepatu? Aku tuh yang kiri 39 Manda tuh ya. Yang kanan 43 kalau nggak salah. Aku tahu. 41. Yang kanan? Hah? 37. Ini filmnya Sri Mulat apa atas nama surga? Cacat dong, beda sebelah. Gak sama 4. Gue 43, salah lu. Bukan 41. Enggak. Kayak kemarin mungkin lu tambah panjang kali kakinya. Apa sekarang lagi bengkak ya? Enggak 43 kok nggak berubah. Makanan favorit? Ah. Lu kalau lagi syuting pesannya sate. Iya, sate Padang. Gua apa? Ayo. Lu banyak. Seafood, martabak, terus kopi harus ada tiap hari di ininya. Terus Nah, kita sama tuh harus ada es kopi. terus yang bayam yang kering-kering itu apa? Ya itu merek lah, salah satu brand gitu. Itu kok banyak sih lu sebutnya. Emang lu banyak ya pesen. Dari pagi sampai malam tuh Gojek tuh yang datang ngantri ada 30 apa 40 cuma buat ngantar makanan dia doang. Udah sampai tahu. 40 Gojek apa. Jadi honor dia habis buat beli makanan doang. Lu nggak tahu tuh kantor Gojek kemarin pindah ke Lokasi syuting. udah banyak banget dia pesen makanan sampai nggak berhenti gue bingung. Wow, berarti luar biasa dong. Kalian baru pertama kali ketemu di atas nama surga. Langsung ngeklik ya. Walaupun terjadi kesalahan di awal. Iya salah. Untung gue nggak ngechat orangnya. Ya harusnya ngechat tuh, gue ketawa sih. Gue kayaknya mengundurkan diri nih. Jadi adegan yang paling tak terlupakan kalau buat kalian berdua yang tadi itu. Iya, ya? itu. Itu adegan Itu scene-nya susah sih. Iya. Kalau yang paling berat secara emosional? Oh dia tuh banyak. Aku ada 1 hari di mana itu semua setnya di rumah aku, dan dari pagi sampai besok paginya lagi tuh adegannya semuanya nangis. Oh iya. Jadi itu aku untuk ngejaga emosi aku, dan kebetulan Naya dan Atar waktu itu hari itu nggak terlalu banyak ya. Iya. Jadi aku benar-benar untuk ngebangun emosinya tuh dari pagi sampai nangis terus tiap scene tuh, itu lumayan berat sih. Itu paling ya, itu. Energi. Paling ngebayangin yang sedih-sedih gitu. By the way, as an actor, apa sih yang kalian lakukan untuk itu kan kadang karakter yang kita perankan influence juga ya.
Nah, untuk keluar dari situ biasanya apa yang kalian lakuin untuk switch? Aku sih hangout sama teman, terus butuh waktu sendiri kayak sebulanan gitu. Aku biasanya pisah dulu tuh dari ruangan yang aku punya ruangan sendiri di rumah. Jadi kayak emang harus sendiri baca buku, main game atau ngapain supaya keluar gitu. Karena kalau enggak suka aneh gitu. Suka kayak punya kepribadian ganda. Kalau Manda? Aku sih paling ketemu teman-teman sih, ya habis itu istirahat di rumah. Terus aku suka nonton film juga. Emang aku hobinya nonton. Tuh. Tips supaya nggak baper alias cinlok sama rekan aktor aktris apa kalau menurut kalian? Itu kan beda tipis-tipis ya. Iya. Banyakin kentut. Jadi lawan mainnya ilfil. Enggak lah. Apa ya? Tipsnya apa lah? Kalau aku sih paling lebih ke aku belum pernah cinlok sih. Wow. Belum pernah. Iya, keren. Iya paling tapi dekat sama semua, maksudnya semua yang syuting sama aku, pemain, kru semua pasti dekat, tapi ya sebatas tahu itu acting aja sih kalau ada dengan romance atau apa. Ya mungkin nggak tahu, kalau cinlok ya nggak salah juga sih. Bulat-bulat itu kan bisa di... Oh, udah ganti. Ini salah kayaknya. Ini film apa sih? Drama. Film apa? Drama religi. Drama religi. Enggak ada religi, drama cinta. Kalau Mikdad apa? Apalagi dia berkeluarga nih. Aku sih apa ya, maksudnya udah pernah lah waktu muda pernah cinlok jadinya. Jadi udah puas. Ya jadi sekarang lebih tahu batasan aja sih. Maksudnya temboknya harus lebih tinggi. Analoginya harus punya tembok lebih tinggi. Berat dong bawa tembok. Itu dia. Jadi harus apa? Ya tahulah mana sebagai Mikdad atau sebagai Atar itu bisa memposisikan diri gitu. Sulit sih ya tantangan ya. Enak ya tapi ya dibayar untuk pegang-pegangan, peluk-pelukan sama cewek-cewek cantik. Ya kan, dibayar lagi. Dibayar. Keren ya jadi aktor. Dia nggak tahu aja di rumah gue di. Enggak lah, maksudnya ya ada semua pekerjaan sama, ada enak ada nggak enaknya. Kalau kita ngomongin enaknya mungkin dari sudut pandang yang lain itu enak, tapi sebenarnya sih kita sebagai aktor justru kesulitan terbesarnya adalah itu. Gimana caranya kita bisa kelihatan seril mungkin, convincing people itu kan. Acting kan tentang membuat orang percaya kan. Iya, jangan sampai kebablasan juga ke bawah. Iya, nah berarti aktor yang baik itu tahu gimana cara dia mempunyai boundaries yang bagus. Kapan jadi Atar, kapan jadi Mikdad, ya, kapan jadi apa, di Janda Kembang jadi siapa? Malik lebih parah lagi. PA. Semua ya. Iya, jandanya ada 4. Wow, oke. Kamu udah berapa tahun sih married sekarang? 3 tahun. 3 tahun. Kunci buat kamu as an actor untuk rumah tangga ya, yang di tengah. Apa ya? Bukannya mau sok-sokan ngasih apa ya ilmu, cuma aku juga masih belajar, masih baru. Cuma yang mungkin selama ini aku jalani ya komunikasi, terus saling menghargai perasaan. Itu aja sih. Untuk Pras sendiri, how did you build up? Aku tuh orang yang sangat percaya cinta atau pasangan kita tuh like the sand in the hand, the more you keep it, the more you lose it. Jadi bebasin aja. Keren banget, mau nangis. Ini gue ngomong serius cuy. Enggak, lu keren banget, gue bangga banget sama teman lo. Tadi kan ngapalin dulu di situ skrip. Jadi percaya aja kalau karena pasangan tuh mau kita kunci di kamar seharian sampai kita pegang kuncinya, kalau maksudnya mau niat cheating, ya cheating kan bukan masalah touching dan stuff. Kalau misalnya hatinya mikirin siapa, pikirannya mikirin siapa, itu juga kan termasuk menurutku sih itu ya. Hebat. Oke, kalau gitu boleh dipromosikan Atas Nama Surga, dan mungkin pesan-pesan dari masing-masing kalian ya untuk film ini sendiri apa sih? Oke, ini pesan dulu apa promo dulu? Pesan dulu baru. Pesan dulu. Oke, teman-teman jangan lupa nonton Atas Nama Surga. Film ini mempunyai pesan yang baik. Mungkin kita sebagai laki-laki terutama harus mempunyai sikap tegas, karena itu adalah hal yang paling penting, fundamental yang paling utama di saat kita membangun keluarga.
Kalau dari aku sih itu, dari Atar. Ya, kalau dari aku sebagai Salwa, di sini sebagai perempuan yang tersakiti juga ya, dan harus punya prinsip yang kuat juga sih atas kemauan seorang perempuan dan apa yang bisa, apa yang nggak bisa gitu sih mungkin dari aku. Jadi pastikan nonton ya, karena banyak betul. yang baik ya. Tentang keluarga, tentang persahabatan, tentang cinta. Terus, silakan dipromosikan. Oke. Baik. Tanggal 16. Oke, semuanya jangan lupa saksikan film Atas Nama Surga tanggal 16 Juni tayang serentak di bioskop di Indonesia. See you. See you. Bye.